FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Kembali lagi untuk obrolan seputar agama Islam masih bersama dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Pekalongan, Dr. Andes Haji Ahmad Marzuki. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Kiai nggih? Alhamdulillah sehat walafiat, penuh semangat. Amin, alhamdulillah. Iya, November ini sudah hampir di penghujung tanggal ya Pak Kiai. Iya, Dan nanti habis menjelang Desember. menjelang Desember, di mana kita tahu bahwa umat Kristiani nanti akan merayakan hari Natal. besar ya, hari Natal ya. Setelah itu berselang seminggu kemudian ada tahun baru baru. 2022. Nah, kira-kira Pak Yai kado apa sih jelang Natal ini Pak Yai? Iya, biasanya kan kalau sudah Desember ya, awal Desember ini rame medsos ya. Ya. Di beberapa media ini kadang yang menjadi perbincangan biasanya soal Natal, soal tahun baru, bagaimana, apakah boleh mengucapkan selamat Natal, apa boleh orang Islam tahun barunan, Nggih, itu jadi perdebatan sudah lama. Setiap menjelang pergantian tahun jadi hangat lagi, ya. Nah, malam ini kita ingin ya membahas lah ya, mengungkap. Ya, nanti saya serahkan pada pendengar bagaimana pendapatnya, karena ini kan masalah itu masalah debatable ya. Ya. Jadi masalah ijtihadi ya. Pro kontra biasa. Namun sebelumnya akan saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, menciptakan manusia ini selalu tidak sama. Lalu beda apa saja. Ada malam, ada siang kan ya. Ya. Ada dingin, ada panas, selalu berbeda-beda. Hampir semuanya. Demikian pula ketika Allah menciptakan manusia berbeda sampai perbedaan agama. Perbedaan etnis, perbedaan bahasa dan sebagainya itu. Bahkan Allah menjelaskan beda itu keniscayaan. Beda keniscayaan. Iya, tidak bisa dibantah. Betul. Kalau kita melawan perbedaan, kita melawan Allah. Tidak bisa itu. Di dalam surat Yunus ayat 99 Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Allah mengatakan, andekan Tuhanmu menghendaki. Andi menghendaki ini ya. Ya. La amana, pastilah beriman seluruh manusia di dunia ini. Pastilah Islam semua, kulluhum jami'an seluruh dunia ini. Ini Allah, kalau Allah berkehendak, itu akan iman semuanya. Mudah bagi Allah, kun fayakun, selesai ya. Sehingga Allah menanyakan, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apa kamu memaksa manusia untuk menjadi mukmin semua? Ini pertanyaan retorika yang sudah jawabnya. Apa kemudian kamu akan memaksa orang lain masuk Islam? Maksudnya begitu ya. Yeah. Jawabannya kan kalau kita sudah melihat di atasnya, walau syaa rabbuka amam fil ardi jami kulhum jaman, kan tidak mungkin. Betul. Kadang-kadang manusia itu lalai, bahkan kadang merasa mewakili Gusti Allah. Ya kan, mewakili Gusti Allah, kadang-kadang merasa paling benar sendiri gitu. Yeah. Ya, memaksa orang lain, kamu harus masuk Islam. Yang bukan Islam itu bukan saudara kita, kadang begitu. Padahal Allah jelas mengatakan, afa anta tukrihun nasa hatta yu'minu hatta yakunu mu'min. Apa kamu kemudian akan memaksa manusia ini semua menjadi iman, menjadi Islam semuanya? Nah, di sini berarti kan perbedaan itu keniscayaan. Dalam surat yang lain juga disebutkan, dalam surat Al-Maidah ayat 48 disebutkan, walau syaa Allah faja'alakum laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum ma atakum wastabaqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fanabbi'ukum bima kuntum fihi yahtalifun. Andai kata Allah ya itu menghendaki, bisa semuanya dijadikan ummatan wahidah, satu warna bisa. Yeah. Tapi tetapi liyabluwakum, Allah akan mencobamu. Mencoba justru di sini kita akan melihat fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba mencari kebaikan. Yeah. Nah, di situ. Nah,
ketika Allah menciptakan perbedaan ini ada makna yang tersembunyi, ada tujuan. Karena kita beda, akhirnya kan bertanya. Kenapa dibuat beda Kenapa seperti beda? itu ya? Si A beda dengan B. B kan tanya ciri-cirinya apa. Demikian pula A akan Tanya tanya apa balik. cirinya B. Gitu. Maka di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan. Mhm. Jadi umum ini. Mhm. Mhm. Umum, tidak hanya khusus orang-orang Orang mukmin, Islam. tidak umum. Aku ciptakan, kata Allah, kamu ciptakan dari perempuan, laki-laki dan perempuan, kami jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling mengenal, saling mengetahui, ya. Kalau sudah saling mengetahui, nah kemudian akan mengikat kebersamaan, kerukunan, bagaimana kelebihannya, bagaimana kurangannya. Nah, akan diikat. Kan begitu. Misalnya orang Jawa berbeda dengan orang Bali kan beda. Ya kan? Ini kan kalau kita tidak tahu latar belakangnya, tidak tahu budayanya, kita kan bahaya juga ya. Karena dengan lita'arafu mengetahui seperti itu. Akhirnya bisa kita galang kebersamaan. Betul. Nah, demikian pula bahwa keberbedaan ini sebuah keharusan. Ini harus kita terima. Mhm. Dari situ kita tidak boleh memaksa orang lain untuk sama dengan kita. Tidak bisa. Karena memang dibuat beda. Iya. Ya, bahkan kalau mungkin saja kita itu kan tidak pernah minta. Apa kita pernah minta bahwa saya harus lahir pada bapak saya kan tidak. Kalau mintanya di anak Jokowi kan ya. Lebih enak ya. Lah iya. Tidak bisa minta akan lahir kapan, di mana, ya, sukunya apa, kan tidak tahu, ya. Jadi kalau bisa milih ya pingin bangsa yang putih, yang bangir ya, gede dhuwur ya itu. Gagah Nah, ya. tidak bisa kita menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan menerima perbedaan dan kita tuh sama. Semua makhluk sama di depan Allah, tidak ada yang lebih baik, tidak ada, sama saja. Oleh karena itu kita harus menghormati yang beda-beda itu. Baik. Kita ke yang beda. Nah, demikian pula tadi menyangkut ucapan selamat, karena setiap agama kan punya hari raya. Banyak. Ada kalau Konghucu ada hari Imlek ya. Iya. Ada Buddha, ada hari Waisak, Hindu ada Nyepi. Galungan, ada Hindu, macam-macam itu. Ya, cuman yang paling ramai biasanya orang Nasrani dan orang Islam ya. Iya. Karena sama-sama agama samawi dasarnya itu jadi masalah. Nah, bagaimana nanti kita bahas. Baik ya. Jadi beda adalah keniscayaan dan perbedaan itu adalah suatu keharusan Pak Kiai ya. Dan memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan seperti itu, oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah banyak yang bergabung Pak Kiai untuk malam hari ini. Nanti kita akan sampaikan juga satu persatu Pak Kiai. Dan jadi pastikan Anda masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik. Kembali lagi di obrolan seputar agama Islam, di mana untuk malam hari ini masih bersama dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Marzuki. Kita masih membahas kado jelang Nataru. Dan Pak Kiai, di era zaman sekarang ini kan apa ya, kita tidak terbatas hanya berteman dengan orang Islam saja. Iya. Banyak teman kita yang di luar Islam gitu ya. Nah, sikap kita sebenarnya seperti apa sih Pak Kiai, apalagi di jelang Natal ini? Kita boleh nggak sih kalau misalkan mengucapkan, paling tidak menghormati hari raya mereka, kita mengucapkan selamat Natal ke teman kita, seperti itu. Kalau dalam hukum Islam sendiri diperbolehkan atau tidak Pak Kiai? Yang pertama, bahwa kita hidup ini tidak bisa sendirian. Itu fakta. Iya. Fakta yang tidak bisa dibantah. Kita di Pekalongan ya, itu selalu relasi, berhubungan. Kita orang Islam, tidak mungkin hanya orang Islam. Ya kita keluar aja dah, mau beli roti ke Purimas. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Nah, beli HP buatan Cina itu, bukan Islam. Betul. Iya kan, menaik mobil kan yang Motor, buat siap mobil. motor itu siapa, tidak bisa. Jadi kalau kita hidup sendirian itu tidak bisa. Itu fakta. Bahkan ceritanya relasi antara orang Cina di Pekalongan yang notabene bukan Islam kan ya, dengan juragan Badak sampai sekarang loh. Dari dulu ya? Dari dulu.
orang-orang Cina jual obat batik ya, juragan batiknya orang-orang Islam utang. Ya. Nanti kalau butuh diberi hadiah, Heeh. kelases karo roti. Iya. Itu kan ada yang boleh ndak orang Menerima Islam itu. butuh menerima hadiah itu, kan ada yang melarang juga itu. Nah kita sudah luar biasa, bahkan batik yang kita pakai di Kota Palu ini adalah motif Motif tujuh rupa. tujuh rupa itu kan juga kolaborasi di berbagai etnis tuh, berbagai agama. Kalau kita lihat Kospin Jasa di Palu ini kan anggotanya yang dirikan itu ada Arwana, Arab, Jawa Jawa, dan Cina. Cina. Ya, belum lagi kalau kita melihat di Pekalongan ini ya, Teh Bandulan Ya. itu yang kerja orang Islam semuanya Ah. itu. Iya, itu kenyataan. PT Unggul Jaya Sejahtera misalnya, itu ribuan orang itu. Dia bekerja pada orang Cina. Heeh. Apakah boleh dihukumi jangan cari duit dari orang Cina terus gimana? Ini kan jadi masalah juga. Kita dalam hal ini tidak bisa hitam putih, tidak bisa. Ini Saklek ini tidak ya. bisa. Faktanya itu memang begini. Ada yang melarang, Mhm. ada yang membolehkan, Mhm. ada pendapat ketiga tidak hitam putih, tidak melarang tok langsung setuju tok juga enggak, tapi lihat situasi kondisi gitu loh. Situasional Kondisi ya. nanti kita lihat kondisi. Nah, bagi yang melarang emang kenceng, enggak boleh. Misalnya ini kebanyakan orang-orang Wahabi, ya, itu kebanyakan melarang semuanya. Karena mereka berpegang pada sebuah hadis yang mengatakan khaliful musyrikin. Kita harus berbeda dengan orang musyrik, non muslim lah ya. Dalam hal apapun itu ya. Apapun lah. Itu harus berbeda. Dan masih banyak nas-nas yang mengatakan hadisnya kuat juga banyak. Tidak boleh mengucapkan selamat Natal, tidak boleh, haram begitu. Karena apa? Berarti kita membenarkan agama mereka. Nah, gitu ya, alasannya seperti Iya, itu. seperti itu. Bermacam-macam. Jadi memang kuat sekali yang melarang Natalan, melarang menerima hadiah Natal ya. Itu misalnya kemudian misalnya di perumahan agamanya macam-macam. Ya. Natal misalnya beri hadiah tidak boleh ya. Banyak persoalan seperti itu. Nah, mereka memang kalau dia hidupnya di satu komunitas yang sama tidak masalah, tidak beban itu. Misalnya dia hidup di satu perkampungan yang semua Islam, ya no problem, tidak masalah. Iya, sama semuanya. Ya, karena kalau dia hidupnya itu di tempat perumahan yang orangnya Majemuk ya. Majemuk itu, apa kita tetap berpegang seperti itu? Nggak bisa ya? Nah, artinya udah kalau banjir sudah dewe-dewe pas begitu. ini kan ya. Wadah, Susah ini. saya tidak mau tolong kamu bukan muslim misalnya, saya tidak mau, jangan mau tolong aku, jangan kamu sentuh aku itu muslim sejati. Nah ini apa seperti itu kenyataannya ya betul itu. Ini kalau kita hidupnya sama no problem, tapi kita kan tidak seperti itu. Banyak hal pada faktanya kita tidak bisa sendiri, tidak bisa dipisah kalau lengo karo banyu dewe kan tidak bisa, tidak bisa sih. Coba kalau kita sudah masuk di toko ya, tidak bisa itu fakta yang ada. Nah, oleh karena itu kita tetap menghargai ini yang tidak setuju ini ya, seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu seorang tokoh Wahabi ya, Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin ini pegangan Saudi Arabia. Iya. Saudi Arabia kencang sekali ya. Sampai sekarang, Mbak ya? Ya sampai sekarang. Bahkan di sana itu jangan coba-coba mau ziarah kubur ya di tempat makam Nabi kok tahlilan ya enggak boleh. Mereka lirian ya. Askaranya langsung haram begitu langsung gitu. Wong begitu jalan lewat kubur Nabi aja kon cepet-cepet kok, enggak boleh lama-lama. Enggak boleh. Karena apa? Dia pokoknya tidak boleh kalau kita tunduk untuk orang mati, tidak boleh. Dan di sana dijaga sama askar itu ya? Dijaga betul. Ya, kita mau seperti di Pekalongan ya Pak Ziarah atau Pak Dalailan ya boleh, tapi terus tidak boleh itu, Dilarang. Terus kemudian termasuk yang di Indonesia otak somat. Nah somat itu sudah ada setuju itu. Yang kita lihat ustadz di sosmed itu banyak itu nggak setuju, itu haram, itu tidak boleh. Itu memang punya pegangan juga. Nah demikian pula beberapa imam 4 ya, madzhab 4 itu ya. Ada Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Maliki itu
itu hampir semuanya tidak memperkenankan. Ya, Mhm. memperkenankan antara kita itu berbaur dengan mereka. Ya, Non-muslim. ya mungkin kalau zaman itu ya musibah terjadi bisa waktu itu kan jelas ya, misalnya Arab agamanya Islam ya, Iya, heeh. Romawi agamanya bukan Islam, masih Mhm. segitu ya. Tapi kan seperti sekarang kan nggak sulit juga ya. Mhm, Nah, mhm. tapi itu dipegang kenceng oleh para madhab, terutama juga Imam Syafi'i ini anak buahnya, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami pernah dalam kitabnya juga mengatakan itu tidak membenarkan Mhm. kalau kita merayakan hari rayanya orang selain Islam Islam, ya. iya. Itu. Ini pendapat dari itu. Nah, kemudian ini berpegang teguh pada sabda Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mhm. Orang yang menyerupai Menyerupai. mereka, nyamai mereka, misalnya pakai apa itu biasa, topi apa namanya? Santer kelas. Santa Claus. Mhm, Ya. mhm. Iya, ada yang tidak boleh, tapi tidak kemudian terus melarang toko udah begitu loh. Ini Mhm. berarti kan tidak menghargai perbedaan. Iya. Ya kita bisa saja kalau kita tidak setuju tidak usah ke sana, itu aja gampang ya. Mhm, Itu mhm. tidak boleh pakai Santa Claus, ya cara nganggu. Mhm. Itu kalau orang yang jadi apa yang layani itu namanya apa? Mhm, pelayannya itu? Pelayannya Mhm, itu kalau mhm. yang saudaranya panjenengan di sana, panjenengan tidak setuju ya suruh keluar aja. Nah, Tidak nggak usah usah kerja di macam-macam, situ. tidak usah macam-macam. Mhm, mhm, Tidak mhm. usah terus ngomong, oh, nggak boleh semua, terus atau kemudian ngamuk itu tidak boleh, Ah, ngamuk terus ah. demo tidak boleh. Memang ada yang melarang itu ada. Mhm. Tapi harus kita ingat juga ada yang membolehkan itu. Iya, heeh. Nah, yang membolehkan antara lain itu Imam Qardawi. Ini Syekh di Mesir, dari Mesir ya. Mhm. Imam Qardawi Mesir. Mesir. Dia berpegang pada surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik ya, dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi, ya, tidak memerangi Mhm. memerangi kamu tentang agama dan tidak mengusirmu dari negaramu. Iya. Ini jelas. Jadi kalau kita berpegang pada ini, Allah tidak melarang kamu berbuat baik, bahkan berbuat adil Mhm. kepada mereka yang tidak memerangi, tidak mengusir. Sekarang pertanyaannya, orang-orang non-muslim di Indonesia itu sekarang nyerang kita enggak? Enggak. Enggak kan? Mhm. Bahkan dia bayar pajak juga, Betul. taat pada peraturan. Iya. Nah, lah kalau semua begitu kita berbuat baik boleh. Artinya apa? Ya nulung, Mhm. ya tadi Bersosial lah ya. bersosialisasi ya. Heeh. Nah, kita ketika butuh dibantu sana kan dibantu. Lah ini kan kita memang terjadi Mas di sekolah luar negeri nih. Ah, Luar negeri itu kan agamanya macam-macam. betul. Gurunya ya, Mhm. ada yang Islam, yang Kristen, Buddha, Hindu. Mhm. Ini anehnya itu ya. Jadi ketika kita Muslim ini bodoh itu mereka pada mengucapkan selamat Idul Lebaran, Fitri. Idul Fitri. Mhm. Tapi anehnya ketika mereka itu punya hari Natal tidak berani ngomong. Sama sekali. Ojo ngomong sama Natal tidak boleh. Apa mereka takut karena imannya takut Ya luntur atau belum gimana? tahu saja lah, belum Ah. tahu. Lah ini kan lucu. Padahal Iya. sudah kumpul bareng, makan bareng, guyon bareng, pergi bareng, plesir bareng. Tapi kok masih seperti itu? Itu tidak hanya di sekolah, bahkan di pemerintahan saya melihat sendiri. Sama itu. Ada yang seperti itu. Oh, banyak ya. Masih banyak itu seperti itu, Mas. Jangan. Gitu. Nanti murtad. Jadi, ya gitu, murtad. Ini mesti kerungu-kerungu tok. Belum Ah. kayak langsung seperti apa gitu. Mhm. Nah, ini kalau kesini, ini Imam Syekh Qardawi pegangnya itu. Hmm. Selama dia tidak ngusir kita, tidak nyerbu kita tidak apa berbuat baik. boleh Berbuat ya. baik aja padahal panjang macam-macam, ada ucapan selamat macam-macam. Nanti kita ketahui yang seperti apa yang dibolehkan selamat itu. Nah, Mhm. demikian pula di dalam surat An-Nisa itu ayat 86 disebutkan wa idza khayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aurduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Jadi kalau kita diberi salam, kita balas dengan lebih baik. Gitu ya. Ini yang perintah Quran seperti itu, ya. Nah, juga termasuk kalau di Indonesia itu Quraisy Shihab Ya. itu memperbolehkan, ya. Mhm. Lalu Imam Ahmad Asyarqa ini juga
memperbolehkan ya. Mm. Jadi selain Quraisy Shihab ya, itu ada yang lain yaitu Wahbah Zuhaili, ini ulama dari Suriah. Mhm. Lalu Syekh Ali Jumah ini dari Mesir, Ya, Habib Umar bin Hafid dari Yaman, Yaman. yang kemudian ada Syekh Mustafa Syarq, Syekh Nasir Farid, dan yang lebih jelas lagi ya, di Indonesia itu ada 5 tokoh ini, yang dari NU itu 2. Ya. Yang pertama Ma'ruf Amin yang sekarang wakil presiden, Mm-mm. ini Suriah NU. Kemudian Agil Siraj ikutan Vidya. Mm-mm. Yang dari Muhammad itu Syafi'i Ma'arif, Mm-mm. Buya Hamka. Ya. Yang kelima itu Khalil Nafis ini MUI. Itu yang membolehkan. 5 tokoh ini ya. Membolehkan ucapan apa Natal itu, selamat Natal. Nah, berarti ini yang ini kita anggap ucapan itu ucapan biasa, Ya. bukan niat membenarkan itu juga. Mhm. Jadi ucapan apa pergaulan lah. Mm. Mm-mm. Jadi bukan akidah, Ya. tapi muasyarah, pergaulan. Nah, dengan demikian ada pendapat yang mengharamkan mutlak. Kok haram? Mutlak. Pokoknya kamu kok ngomong selamat Natal, Murtad. dosa. Ah, dosa. Ya, kudu istighfar kowe. Perlu syahadat lagi. Yang kedua itu ada yang membolehkan. Mm-mm. Membolehkan. Nah, yang ketiga yang antik ini. Ya. Ya, jadi melihat posisi. Mm. Ya. Misalnya ini ada fatwa Natal itu tidak boleh, haram. Ada yang mengatakan boleh. Lah saya kan, ya menurut saya bagaimana? Pak Marswi gimana? Saya itu Islam, Ya. NU, Mm-mm. tapi saya betul ketua KFKUB. Ya, Nah, ya, berarti kan saya kemudian punya alasan lain saya itu. Saya bergaulnya dengan mereka. Tidak hanya dengan Nasrani, tapi dengan Hindu, dengan Di Buddha, semua agama ya. kepercayaan macam-macam itu terus bagaimana? Mm-mm. Nah, saya karena kan tidak mungkin misalnya ketika saya beridul fitri hari pertama itu banyak teman-teman yang dari Nasrani, Katolik, Berkunjung. Buddha ke rumah menyampaikan Pak Marzuki selamat Lebaran, selamat hari raya. Mereka pun tidak berubah masuk Islam, masih utuh agamanya. Iya, iya. Sama halnya ketika saya kemudian karena saya diucapi dia berbuat baik dengan saya kan, mengucapkan bahkan kadang membawa hadiah ya. Itu kemudian kan saya menyampaikan itu selamat Natal, tapi saya tidak punya hati kemudian saya Berbeda agama, berbeda keimanan. Saya berbeda agama atau menganggap dia agamanya Benar. betul. Tidak, inna dina indal Islam. Agama yang kita peluk itu paling benar, itu harus. Bahkan semua agama akan menganggap agamanya paling benar, itu harus. Tidak boleh mengatakan agamaku ini karo kabeh tidak boleh atau sama tidak boleh. Sama tidak boleh. Tetap kita Agama kita. tetap lebih baik. Nah, ketika kita mengucapkan itu ucapan biasa. Seperti hello, itu hal yang biasa, ucapan biasa tidak ada makna. Hanya muhasanah untuk kebaikan saja, hanya mujamalah untuk kebaikan saja, bukan untuk hal-hal yang lain. Gitu. Nah, ini yang posisi ketiga akan melihat saya di mana gitu loh. Saya di mana. Pak Wali Kota misalnya, Pak Wali Kota karena dia itu berada di tengah-tengah. Umatnya kan di kota Pekalongan ini ada yang agamanya Hindu ya, ada Buddha, ada Kristen, Protestan, ada Konghucu, ada kepercayaan. Ya Pak Wali tidak boleh ngekeng. Saya Islam kok, tidak bisa begitu, tidak bisa. Bahkan kalau sebenarnya pemerintah itu tidak boleh seperti itu, termasuk pemerintah macam-macam. Ya staf-stafnya, Pak Camatnya, Pak Lurahnya tidak boleh begitu. Sebab ini memang masih ada juga. Ketika saya mengajak Pak nanti jenengan itu kan di sini di kantor ini saya itu bernaung dengan panjenengan FKUB situ. Nanti saya ajak ke sana ada Pak Natalan tuh. Enggak bisa Pak, saya enggak berani. Enggak berani Pak. Oh, nah, dengan jadi pemerintah kok begitu ya. Jadi kan saya berikan tawarannya ini loh. Pegang yang ini, cari supaya bisa yang mana kan begitu. Itu tidak boleh seperti hukumnya bank itu kan haram. Di NU ada 3 hukumnya itu. Ada yang haram mutlak, ada yang boleh. Dan kita di mana kalau memang orang NU ini di situ itu memang hanya
kerjaannya tidak pernah hubungan dengan bank, ya jangan nyentuh Jangan masuk bank. ke bank. Nah, jangan. Iya. Tapi kalau kemudian dia mau kirim batik atau apa ya ikut Tetap dalil harus yang kan, ya. boleh kan, cari di situ itu kayak Iya. posisi yang ketiga tadi ya. Nah, ini kemudian jadi kita kalau ada hukum yang melarang mutlak, membolehkan, kita tadi yang ketiga. Yang ketiga. Jadi persoalan hukum yang bersifat ijtihadi, debatable, ini kan debatable. Artinya apa? Pro dan kontra. Ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah, lalu bagaimana kalau terjadi begini? Ya, maka keputusannya tidak boleh hitam putih. Tidak boleh hitam putih. Fleksibel, Tanpa mempertimbangkan situasinya, kondisinya saya di mana, posisi kita. Penjenengan Sebagai penyiar, tidak bisa penjenengan itu satu, Kenceng tidak bisa, aja satu. tidak bisa satu. Nyiar kemudian jangan, oh ya tidak bisa, atau harus, tidak bisa juga. ya. Nah ini. Yang kedua, dalam kaidah fikih ya ditegaskan keluar dari kungkungan khilaf tadi, debatable tadi ya, itu merupakan anjuran syariat. Ketika ada debatable, kita keluar itu boleh dari kedua pendapat itu. Artinya, jika kita ya berpegang pada pendapat yang mengharamkan saja, berarti kita menafikan pendapat yang membolehkan. Iya kan? Iya, betul. Jadi kalau kita hanya berpegang yang menafikan, berarti kita tidak mengiyakan yang Membolehkan. Nah ini kita keluar dari pendapat itu, kemudian kita kembali pada posisi kita di mana. Kita di radio kan pelayanan masyarakat. Ya. Masyarakatnya banyak macam-macam pendengarnya, tidak hanya Islam semua, enggak. Ya. Ada ini. Bahkan yang mungkin memberi iklan juga macam-macam agama. Ya, betul, Nah, di sini kita harus tahu. Yang penting ketika kita itu mengucapkan itu murni itu ucapan biasa. Ucapan pergaulan lah. Ya, selamat Natal, ya. Selamat tahun baru. Karena bahkan kita mendoakan non muslim boleh, yang enggak boleh memintakan ampun. Itu nggak bisa. Enggak bisa. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya itu acung itu ya bisa diampuni dosanya, tidak bisa. Tapi kalau kita mengatakan selamat ya, mudah-mudahan kamu sehat, sukses, Boleh. udah apa boleh. Jadi pendapat fikih itu selalu kontra, pro dan kontra biasa, debatable namanya itu. Yeah. Nah, dengan demikian maka tidak bisa mutlak-mutlakan, itu tidak bisa. Saya kata tadi, penjenengan mau ngegang mutlak tidak mau, tidak bisa. Sekarang kita menikmati listrik buat siapa itu? Yeah, Yang menemukan siapa itu? Itu harus kita akui. Tidak bisa tidak. Kita mau bergaji, nanti saya mau gaji pilotnya harus muslim, orang mangkat. Tidak mau. Pesawatnya yang bikin harus orang Islam. Tidak mangkat juga itu sudah. Yeah. Mau pakai baju, baju ini ribuan orang yang bekerja, pabriknya macam-macam. Tidak bisa seperti itu, ya, tidak bisa. Nah, adapun kemudian ada yang berpendapat ini yang haram, ya monggo. Yang penting tidak kemudian menganggap paling benar. Yeah. Ini debatable masalahnya itu. Nah, karena itu tidak perlu ada lagi begini. Saya tidak akan memperingati tahun baru 1 Januari. Udah, saya akan yang apa itu pakai yang 1 Muharram Hijriah. Konsisten dong, jangan ngomong tau. Saya apa itu ijazahnya diganti. Jangan pakai Januari, pakainya Muharram. Terus apa itu akte kelahiran ya diganti. Surat nikah diganti. Ini konsisten, jangan ngomong saya tidak akan memperingati. Nah, kalau kemudian itu malam itu pada teler, nah sudah lain lagi. Jalan lagi. Mau mabuk, mau teler orang yang tanggal 1 sekarang udah bisa. Iya. Sekarang bisa kan? Iya itu gimana? Itu sikap kita pribadi sendiri, bukan karena tahun barunya, karena orangnya. Bukan karena peristiwanya. Saudi Arabia itu negara Islam. Itu pakainya bukan tahun Hijriah, bukan Masehi itu. Iya. Tanyakan pada Saudi, udah pakai Masehi. Padahal negara Islam. Islam. Harusnya kan kencang Muharramnya kan, Hijriahnya kenapa tidak? Ini kita harus jangan ngutu lah. Jangan ngutu. Iya. Ya boleh jangan ngutu. Jadi apa namanya, kita tidak bisa hitam putih dalam hal ini. Yang tidak setuju dengan itu ya monggo lah, kita hargai, kita itu pendapatnya memang benar. Demikian pula yang punya pendapat boleh ya ora nyalahke sing ora gelem wis Pak ora. Kita kan punya budaya Pak ora sih. Itu. Nah kalau kan iya betul. sampai Natal ya Pak ora.
Aku ora, ya Pak ora, kan enak itu. Ndak jadi persoalan limet-limet yo. Misalnya, oh saya ndak akan ke toko, ada Santa Claus-nya, macam-macam. Ya, ya monggo itu hak panjenengan, tapi ndak usah tokonya ditutup, Tutup. Orang digempur. alik. Salah, itu melanggar hak asasi. Betul, betul. Jadi kita itu harus pandai hidup di negara NKRI ini. Bukan, ini bukan negara NKRI, bukan negara. Coba Islam. penjenengan ke Saudi Arabia, itu yang murni kan di Makkah, Madinahnya. Ya, Tapi di luar itu Riyadh, daerah lainnya sama saja. Majemuk juga Oh, ya. ada kedutaan besar seluruh dunia kan. Mm-mm. Itu orang kafir semua itu. Mm-mm. Ya kan, Iya, betul. ya yang tidak boleh masuk kan ke Mekah. Haram ya, maka betul tadi di situ saja. Tapi yang lain ya Negara ya, Arabnya enggak ya. Ya kalau mau tahu Saudi itu bergantung pada Amerika itu. Sampai sekarang Mhm, mhm. pertahanan keamanan Saudi itu di bawah Amerika. Amerika ya. Dan penjenengan bisa tanya teman-teman kita yang kerja di Saudi itu, mereka itu menomorsatukan orang Amerika. Betul. Padahal mereka agamanya apa itu? Non Muslim. Lah, Iya. itu kenyataan. Tanya aja Aha. teman kita yang jadi driver di sana. Jadi pasti dia akan mengutamakan, bahkan menggajinya itu nah kerja Amerika dengan orang Indonesia jauh. Itu fakta. Lah Amerika butuh apa? Saudi butuh Amerika untuk keamanan. Keamanan, Nah, karena udah ya di parniran loh. Iya, digempur ya. Ya, jadi itu fakta ya. Baik, Ya. iya. Jadi untuk pengucapan selamat Natal ini kalau bisa saya bilang hampir mirip dengan selamat ulang tahun seperti itu ya, Pak Nah, ya. sama saja. Ya gitu. Nah, sudah banyak pertanyaan dari para pendengar Pak Kiai, termasuk juga Pak Kiai tadi yang sempat dikirimi bingkisan ketika Idul Fitri dari kawan-kawan yang dari non-muslim ya. Ini sama halnya ditanyakan sama Pak Udin di Bendan. Assalamualaikum Mas Udin dan juga Pak Kiai Marzuki. Salam. Bagaimana kita menyikapinya semisal kita mendapatkan jamuan makanan dari non-muslim waktu perayaan Natal? Apakah kita perlu menanyakan dulu makanan tersebut halal atau tidak? Seperti itu Pak Yai. Ya kalau bertanya perlu juga. Mhm. Tanya kan begini, ono babi ini apa ora? Nah. Itu aja paling penting di situ. Heeh. Nah tanya dulu. Nah ini terus terang pengalamannya, mereka itu sudah tahu Hmm. siapa yang mau disuguh. Hmm. Sudah tahu saya. Mm-mm. Ini itu pengalaman di Pekalongan ya. Dulu saya awalnya kan ada suguhan ya. Suguhan ya saya sebagai orang muslim kan tentu hati-hati ya. Mm-mm. Kalau suguhannya itu bangsane apa polowijo, bahasane bohong, Mm-mm. perut ya itu udah Iya. jelas ya itu halal. Ya. Aman. Tapi ketika makan kan ya. Nah. Nah, tapi kemudian saya begini, saya pernah usul, ini gimana kalau ada begini makanannya pesan saja. Sekarang pesan loh. Dari Teman-teman, restoran. nah teman-teman itu harus pesan apa? Tempatnya puas, apa tempatnya yang lain. Itu pesan. Dan dia mengatakan, Pak Marzuki, ini roti loh, tidak ada babinya gitu. Nah, ini berarti kalau dengan mama ya tanyakan saja. Kalau misalnya dan mereka pada akan menghargai karena mereka terus terang saja tidak kemudian mencoba enggak. Ini satu bukti. Ya. Saya pernah tanya penjaganya gereja Batak Ya. yang lokasi di Keraton tuh ya. Kelihatan. Saya ternyuh. Ketika itu saya ke sana itu saya tanya, Bapak di sini berapa digaji setiap bulan? 1.750.000. Yang saya kaget itu anaknya itu keluar dengan berjilbab, dia sekolah TPQ. Iya. Nah, saya menyimpulkan ini keluarga ini kerja di sini, tapi tidak pernah pendetanya itu maksa-maksa harus masuk. Agamanya enggak. Wes kowe tak gaji 5 juta, Tapi mlebu enggak, ngelbu. tidak seperti itu. Dan ternyata memang kita perlu tahu, kalau tidak tahu kadang-kadang mlebu. Kemudian satpam pernah saya tanya juga di gereja depan Setayu itu ya, itu dulu kerjanya di pantai. Saya tanya seperti itu, tapi ya mereka menghargai. Bahkan saya tanya di pabrik teh Bandulan, dia mengatakan, Pak Marzuki, saya di situ membebaskan agamanya sesuai dengan agamanya. Bahkan saja dia akan musola, Bahkan tempat sholat ya. di Terto ya, di Samburjo yang pabrik di Pak Wawan itu, Ya. Sejahtera itu ya, Unggul Sejahtera itu. Unggul Sejahtera. Itu liburnya Jumat. Maksudnya supaya bisa Jumatan gitu loh. Itu sebetulnya jauhnya seperti itu. Dan Padahal pemiliknya non muslim. ya dia bisa juga, misalnya kamu belum melebu tahu duit sebenarnya kan bisa aja. Tidak seperti itu. Tidak seperti Nggak itu. memaksa. Nah, jadi tadi pertanyaan Mama sama Bapak tadi, Pak Udin. kalau masih Mama tanyakan, kalau udah wah ini halal, makan saja makanan enak ya, Iya. itu aja. Rasulullah juga pernah diberi hadiah, Mhm. pernah Mhm. di
ketika Sayyidina Ali kerja di tempat orang non Muslim Yahudi, itu Sayyidina Ali dapat upah kurma. Nabi juga ikut makan kurmanya. Bahkan dari Raja Romawi diberi hadiah pernah. Jadi Nabi pun menerima hadiah dari orang-orang non Muslim. Artinya, misalnya kita punya teman mungkin di sekolah, mungkin kuliahan, mungkin kerja, karena mereka masih senang-senang memberikan hadiah, terima saja. Saya pernah ditelepon oleh seorang pendeta mengatakan, Pak Yai, aku mau syukuran, mau enggak? Mau, saya bilang, mau aja. Saya tahu tidak kemudian disembelihkan babi apa gitu ya. Dia pakai GoFood ya. Saya dipesankan dari luar. Pesan luar, saya dikirim ayam segeluntung, itu saya tahu, oh tempatnya sana. Mujairah geluntung loh. Nah, ini kan mesti diberi dan itu tidak haram ya. Ya. Dan saya berpegang Nabi pun pernah diberi hadiah, ya kita saya makan mau enak kan enak ya. Betul. Tapi karena saya ketua FKUP, tapi kalau ada seorang di rumah kiai atau santri tidak pernah hubungan, ya rasa jalo, jangan, tidak usah. Saya katakan jangan, kalau ada seorang kiai yang di rumah cuma mulai ngaji bolak-balik ada yang mau memberi itu tidak saya terima, tidak usah untuk apa, atau diundang Pak nanti saya atur ini ya, ada Natalan, tidak saya datang. Memang tadi pendapat ketiga itu kondisi situasinya gitu itu. Betul. Baik, ada lagi Ibu Nur di Pringlango. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Di Kota Pekalongan dari dulu hingga saat ini hidup dengan damai walau berbeda agama. Waktu perayaan dengan kirap seperti kirap Cap Gomeh, kirap Panjang Jimat maupun kirap-kirap yang lainnya ini pasti pada antusias masyarakat melihatnya. Nah, apakah ini Kota Pekalongan bisa dibilang Bhinneka Tunggal Ikanya kuat Pak Kiai? Jelas. Baik. Kita sudah punya modal. Modal Pak Ora ki lho. Betul. Kowe agamane kok Kristennya Pak Ora. Kowe agama Konghucu Pak Ora. Cap Gomeh itu saya kan pernah datang, Cap Gomeh itu lontong ayam. Hidangannya lontong ayam. Lontong itu Cap Gomeh. Saya kan tanya juga gini. Itu Habib Lutfi hadir loh, jangan main-main loh. Hadir itu jangan main-main ya. Saya punya pegangan di konco gitu. Ada beberapa yang lain itu. Nah, di situ mereka enggak mereka kan upacara untuk mereka sendiri dan enggak seperti itu. Di Pekalongan sudah fakta, mau mengakui. Ada kirap keluar semua. Saya pernah ikut itu di Cap Gomeh itu, saya naik gelinding dengan teman-teman non Muslim ya. Itu ada mau bersyukur ke bagaimana? Saya tidak boleh saya begitu. Wong saya ketua FKUB ya. Kalau saya di rumah sama mulang ngaji turutan saya tidak akan ikut seperti itu. Ini Pekalongan itu luar biasa. Bahkan sejak dulu itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nanti kalau kita buka sejarahnya itu kita sudah hidup bersama. Ini bisanya ribut itu ada medsos, ada Wahabi, jadi semua merawat. Ya, ini tidak boleh. Ya semoga vaksin, tidak boleh ya monggo. Tapi jangan ngompor-ngompor yang lain. Tidak perlu itu. Itu fakta. Dan kita senang loh di Pekalongan itu. Orangnya rukun betul. Kalau ribut biasanya politik. Nah kalau dipolitisir, mulai ini kalau ini tidak boleh. Ini yang melaksanakan orang-orang kampung, masyarakat yang tidak tahu menahu. Mesti ngomong misalnya kubroke putih gede, sorbannya kan dong andal sampai sekarang. Kan sekarang seperti itu. Masih ada ya? Ini kelemahan orang kampung kita nih. Pokoknya kok ada begitu dianggapnya tuh semua Habib. Jenggot itu. Habib. Saya pernah di satu pertemuan haul ya, itu saya kenal orang itu karena dulu sama-sama punya nasib yang pedih, jual minyak wangi. Saya pernah bareng waktu itu bersama orang Arab itu. Lah tiba-tiba ada haul seorang kiai, dia itu melu rombongannya kayak. Dicucup bolak-balik kayak. Dibolak-balik tangannya. Saya ngomong, ente aldimo. Dia kebawa kartunnya. Dia bukan HP, bukan apa. Itu Arab Lego. Iya kan. Itu sampai begitunya. Karena kelemahan kita itu kalau ada orang datang kok ya Arab, bangga di situ ya. Habib ini. Habib gitu. Saat jaluk itu. Ini kelemahan kita seperti situ. Masih percaya. Belum tentu. Kita hati-hati. Kadang-kadang dia datang hanya mau jual minyak wangi bisa juga. Atau lainnya. Ini lain. Saya tidak mengerti itu fakta. Fakta terjadi itu. Jadi tadi Mbak itu ya monggo lah. Jadi kalau kita bersyukur di Pekalongan itu sudah bagus. Sudah bagus. Kita bina bahkan banyak teman kita yang kerjanya bukan pada orang Islam. Nah kalau kita jangan ngomong, kalau kita itu memang betul-betul
konsisten orang yang kaya ini. Ya. Yang kaya. Uangnya jangan hanya untuk senang sendiri. Coba dibantu tetangga sing orang duwe iki dibantu. Kesusahan, ya. Kesusahan kan. Mm-mm. Kadang kan tidak. Wong beda kerja di pembatikan ini. Buruh batik. Ya. Ketika dia sakit tidak masuk. Mm-mm. Apa diberi obat? Udah dipecat malahan itu. Malah Orang mangkat pecat. Loh, itu gimana? Sudah susah tambah susah ya. Mestinya dibantu yang punya duit. Maka kita dalil qatal faqru ayakuna kufron. Orang fakir itu Mendekati pedek-pedek kafir. kufur. Ah. Lah kita bantu toh, coba jangan kufur gitu. Nah ini keadaannya tidak begitu ya. Banyak kita menutup mata ketika ada tetangga kita itu kurang makan, kurang apa. Ini jangan menyalahkan orang lain. Yeah. Sehingga ketika ada orang lain membantu dan orang lain membantu tidak ngejajan udah. Saya contohkan di Semarang itu ada katakanlah non muslim yang membuat rumah sekian banyaknya. Dia berikan kredit kepada tukang becak. Store-nya berapa? Sak mampumu, bayangkan. Sak mampumu, sak duwemu. Itu yang membantu non muslim ya? Iya. Dia murni membantu dan dia tidak pernah ngajak-ngajak kamu nanti masuk Kristen. Enggak. Nggak ada misi seperti itu. Ada pun kemudian orangnya itu ini Mbak, dia mungkin mikir ono apik temen gitu ya. Apik temen tolong saya gitu. Ini kan sudah pribadi nih. Nah, ini peringatan umat Islam. Yeah. Orang Islam yang punya duit banyak itu harus berpikir, jangan artinya kita jaring ini kita rapatkan, jangan sampai ada yang merojol. Yeah. Jangan disalahkan orang lain karena apa? Semua agama punya misi dakwah, semuanya agama punya semuanya. Dan itu di Indonesia dibolehkan dakwah itu, tidak dilarang. Tidak boleh kemudian kita dakwah boleh, saya tidak boleh begitu, semua boleh semua. Memang ada rambu-rambunya, ada rambu-rambunya. Jadi yang berdakwah itu tidak hanya Islam, semuanya itu berdakwah. Nah, tinggal kita sendiri cara seperti apa. Ini yang perlu kita kaji karena apa? Umat itu paling baik di Indonesia. Yeah. Hati-hati itu, hati-hati. Maka yang kaya kalau perlu membuka lowongan kerja. Nyalake tok wong Islam kerjane wong muslim. Sampai nyalake tok, sampai buka pekerjaan beda kerjaan sampean. Mereka butuh makan, butuh anaknya makan. Betul. Bos hari itu ternyata kan kita ini kan fakta ya, fakta. Kita lihat ini pabrik itu siapa yang kerja? Yang punya, muslim semuanya. Loh ngon misalnya pabrik teh Bandulan terus itu punya muslim semuanya. Betul. Purimas itu muslim semuanya itu. Wah kita enggak ya, aku paman roti Purimas. Kadang begitu ya. Ada ya. Itu. Baik, nah ini jelang tahun baru 2022 Pak Yai, ada yang bergabung lagi Pak Haidar di Kuripan. Ingin menanyakan terkait dengan tahun baru ini, banyak orang yang menantikan datangnya jam 12 malam untuk pergantian tahun. Nah, apakah hal tersebut termasuk sia-sia bagi umat Islam? Ya tentu kita kan sudah bisa mikir ya. Ya, jadi kita itu kan mikir waktu itu jangan dibuang sia-sia. Kalau toh kemudian ada yang seperti itu, yang salah bukan tahun barunya. Orangnya. Ya. Apakah kalau bertahun baru harus begitu? Ini fenomena menarik di Pekalongan, Mas ya. Kita pernah melihat kan ketika pergantian tahun di gang-gang pada tahlil. Ya. Ini satu hal yang baik. Ini positif. Ini artinya apa? Itu semua dari niat kita sendiri. Bagaimana kalau misalnya tahun baru kita ndak menunggu jam 12 terus ngecul kayak apa itu mercon ya. Kalau perlu merconnya itu kita mercon bisa selawat merconnya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Jadi kita tidak sia-sia. Nah, memang yang terjadi kalau tahun baru booking hotel ya. Karena tahun baru macam-macam Mas. Ada yang model Islam, ada yang model kejawen kan adus nang kali. Itu ada. Ngumbah jimat ada juga di macam-macam caranya. Jangan dikira udah macam-macam di Jawa itu luar biasa. Sekarang mengatakan suronan. Tahun baru. Mereka itu macam-macam. Karena itu kalau kita umat Islam kita punya pegangan tidak boleh buang-buang waktu. Misalnya kita kumpul-kumpul di lapangan nunggu jam 12 orang sembahyang maghrib, orang sembahyang isya. Itu kan sudah pribadi tuh. Ini kita jangan seperti itu. Kita tidak nyalakan eventnya itu, orangnya itu. Cara mengisinya ya. Nah, saya berbahagia ke belakangan ini kan banyak saya melihat misalnya ada Agustusan, misalnya ada tahun baru itu sudah diisi dengan tahlilan, baca Quran. Ya. Dulu zaman saya kecil
sedekah bumi, ada acara sedekah bumi ya. Nyadran. Bumi ini disedekahi karena yang memberikan kita telo, poong, macam-macam. Nanti padinya supaya subur. Kita perlu memberikan. Sebetulnya itu niatnya baik pas sedekah. Ya. Mau belum pas ya. Nanti Dewi Sri itu yang memberikan padi ke marah gitu ya. Iya. Sekarang kan tidak ada itu. Sekarang kita ubah dengan tahlilan, kita sedekahan ya, buat golong, kita makan bersama. Bareng-bareng. Ini kan rohnya kita masukin roh. Ya. Lah ini bagaimana misalnya tahun baru ini kita roh Islam yang masuk. Ini kita yang harus mengubah, bukan mereka. Kita ngomong, kitanya melo-melo ke sana, itu yang fatal ya. Keliru ya. Oh, ini malam ini kita Pesta. menganggap orkes atau ya monggo lah seni, tapi kita isi yang Islami. Orang itu mabuk itu kan isin ya. Nah, katanya seperti dakwahnya Roma itu kan dia kan the Muslim apa kayak the music of Muslim. Nah, itu kan upaya gigih. Ya dulu kan tidak ada tuh assalamualaikum di dalam musik, tidak ada kan, aing kan aneh. Itu ya mungkin kita masih sinis, tapi saya merasakan itu usaha baik, artinya kita memasuki dakwah lewat musik ya. Nah, sekarang muncul nada dan dakwah, udah berubah. Jadi sebetulnya yang saya itu bukan peristiwanya, perayaannya, orangnya itu. Lah oke lah, kalau misalnya saya mau tahun baru, mau nunggu jam 12 ya, karena memang hitungannya pakai matahari, syamsiah, ya kan, bukan komariah. Ya nunggu itu pergantian. Kalau kita kan wis malam kan harus ganti ya ini malam ini udah hari Sabtu ya. Itu kan beda. Tapi kalau ini Masehi nunggu jam 12, jam 00, terus jam 1 dini hari. Itu sudah masuk Sabtu. Ini belum, nanti kan jam 12 Sabtu itu perbedaan apa antara komariah dengan syamsiah. Baik, yang terakhir ada yang bertanya di luar tema. Saya bacakan Pak Yai ya. Ada Ibu Nani di Panjang Baru. Assalamualaikum. Alhamdulillah acara yang saya tunggu-tunggu bisa kesampaian. Tausiah Pak Kiai Marzuki. Mau tanya beberapa pertanyaan ini Pak Yai. Kalau sholat berjamaah di masjid, imam baca Fatihah sampai selesai. Setelah itu makmum baca lagi Al-Fatihah apa enggak usah? Dan kalau sudah sholat, selesai sholat sampai salam wirid yang dibaca imam sama dengan makmum, kalau makmumnya bisa lebih dulu selesai atau enggak? Seperti itu Pak Yai, pertanyaan pertama. Ya, kita ketika imam baca Fatihah kita mendengarkan. Begitu rampung waladhdallin amin lah kita baca Fatihah. Setelah itu kan ya. Setelah itu memang kemudian kadang-kadang karena ada anjuran ketika Quran dibaca itu kita harus mendengarkan. Padahal biasanya imam setelah baca Fatihah baca surat lain. Nah, biasanya imam itu ada yang menjeda, tenang. Itu memberi kesempatan kepada makmumnya supaya baca Fatihah. Itu rampung, imamnya Bismillahirrahmanirrahim, baca surat. Biar mendengarkan lagi makmumnya. Artinya supaya mendengarkan surat ini, karena ada anjuran wa idza quril Quran fastami'u itu ketika Quran dibaca dengarkan. Itu saya menjumpai banyak betul jadi begitu Fatihah amin dia jeda tenang sebentar lah. Kan baca Fatihah kan cepat kan gelis ya. Iya benar. Lampung baru ini baca bismillah surat gitu. Lah ketika apa kemudian imam masih baca Fatihah kita dengarkan lah. Jangan barengin lah. Kita setelah rampung waladhdallin rampung baru kita baca itu. Nah kemudian tadi masalah wiridan ya. Setelah sholat. Nah, sholat ini memang waktu yang diijabahi dikabulkan doa oleh Allah itu antara lain setelah sholat fardu. Oleh karena itu setelah fardu jangan cepat-cepat pergi, manfaatkan waktu itu untuk dongo. Kesempatan itu Pak. Nah, lah dongo itu ibaratnya begini, peso itu kalau diasah terus landep. Ya. Lah model ulama kita di Pekalongan ini, dongonya kan sama itu. Allahumma antas salam, minkas salam. Itu tujuannya. Itu ibarat gaman itu sudah dipakai bertahun-tahun itu. Biasa terus ya. Yang pakai bukan hanya orang sekarang, ulama-ulama dulu. Ulama besar itu. Model doa itu sudah dirangkai itu kok. Setelah ini bacanya ini dirangkai. Ibaratnya itu peso itu ngumpannya caspil nih. Landep banget. Nah, dan kita kan enak. Kita tidak usah, kalau kita wiridan itu kan tinggal ngamini saja. Dan itu kita kan misalnya sudah biasa wiridan kan hafal sendiri. Setelah itu baca ini. Nah ketika imam itu ndonga kita amini. Kita amini ya. Imam ndak usah curiga, kita imam ngundung awake dhewe dasar begitu. Ya mesti karena apa? Doa yang baik itu tidak hanya untuk sendiri.
Untuk orang lain untuk juga. orang lain juga itu. Nah, oleh karena itu sebaiknya setelah sholat fardu jangan cepat-cepat pergi Hmm, untuk rampung. Syukur kalau itu memang bukan habis asar, habis apa itu subuh kan biasa subuh. yang sunnah ya, Heeh. sunnah begitu. Itu jangan dongo obrol karo bisu tuh nggak modern. Oh tak gawe sing bahasa Indonesia ya Ah, silakan saja, tapi berarti itu kan pesonya ketul itu. mhm Itu mhm mhm. peso yang Besok yang baru yang ya. baru yang di mana-mana sama itu doanya Iya. yang ada di Kratenan, di sana di Buaran, ada yang di Keraton sama Sama, Allahumma betul. antas salam Iya. itu itu. Pertanyaan berikutnya, jika sholat sunat tahajud apa duha, boleh nggak ayat kursi dibaca di dalam surat dalam rakaat seperti itu setelah Fatihah? Begini ya, jadi tadi kembali pada tadi peso itu. Mhm, Memang sih tidak ada kewajibannya, mhm, tetapi ada sesuatu yang sudah dilakukan beratus tahun. Seperti sembahyang duha itu biasanya yang dibaca mesti wa duha wa syams itu sudah biasa. Iya, Itu heeh, pakemnya itu. heeh heeh. Andai kata pun kita tidak baca tidak apa-apa yang wajib Fatihah kok. Mmm, Tapi itu pakemnya mana-mana peso itu. Wadduha walaili dan wasyamsi. Syamsi. Itu pakai itu. Jadi kan di dalam pedoman surat sudah ada macam kalau ini bacanya ini sudah biasa. Mhm, Kalau misalnya panjenengan penanya ini mau ya monggo tidak ada masalah. Tidak membatalkan sholat sholat enggak, duhanya, enggak. heeh. Misalnya setelah Fatihah atau mau baca kursi ya monggo, tapi itu kalau kemudian ada yang tahu kok orang kaliannya beda Nah, heeh itu. heeh, Ya itu boleh wong tidak baca tidak apa-apa, Fatihah betul. selesai tidak apa-apa. Cuma tadi saya kembali ibaratnya itu peso itu landep itu yang dipakai itu dipakai orang banyak loh ya. Iya, Ya itu heeh, landep itu Tuhan dan Syamsi itu. Tapi kalau mhm, pikir nyoba nyempinya saat ada kursi ya monggo. Monggo boleh-boleh saja. enggak apa-apa. Baik, pertanyaan ketiga, kalau sholat sunnah lebih dari 2 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Nah, untuk berikutnya setelah membaca niat, terus takbiratul ikram atau enggak ya, baca iftitah atau enggak mungkin ya. Matur nuwun Pak Kiai, ini pengetahuan yang bermanfaat sekali terutama untuk diri saya sendiri. Jadi kan kita sholat harus tahu rukunnya. Mhm, Harus. Jangan sampai tidak tahu rukunnya. mhm, Karena rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau syarat kan sebelum rukun, di luarnya. mhm, Rukun harus tahu. Ya. Nah rukun itu ada yang rukun kolbi dalam hati, ada rukun kauli diucapkan, ucapkan, heeh, ada juga rukun yang berupa gerakan ya. mhm, Kalau kolbi itu kan niat tuh. Ketika mmm, kita ini rukun. Sebab kalau hati kita tidak niat, tidak jadi. Ketika kita baca usoli itu kan bukan niat, itu kan lafat lafal, niat. Karena untuk apa? Untuk bantu hati. di Karena dalam hati hati itu ya, itu kalau tidak dibantu sulit. mhm, Misalnya kita mau sholat duhur, sholli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati ati'an mulita. Ini mengingat hati. Ayo, siap gitu. mhm, Ya, mhm, siap, awas siap. Ini lafal ini bukannya tapi membantu hati. mmm, Begitu. Allahu Akbar. Lah ini sepanjang Allah Akbar ini hatinya kerentek. niat itu Jadi sholatnya, niat itu dengan takbirul ihram itu sama, serentak. bareng, Bareng. mhm, Muqtarinan bi fi'lih bareng. mhm, Jadi bar Allahu Akbar. Setelah tadi diingatkan dengan lafal itu, kemudian dalam hati sudah otomatis. mhm, Maka hukumnya membaca usul itu kan sunnah, mhm, bukan semboyan nganggo usul itu bukan seperti itu. Ini kita Imam Syafi'i pakai itu karena apa? Untuk bantu membantu itu. hati, Dibantu aja. kadang Sembrayang kan ya. iya betul, Buktinya kan ada Allahu Akbar. bulan-bulan, Allah bolak-balik itu kan was-wasen ya. mhm, Nah, itu jadi penyakit. Makanya hati-hati ketika itu. was-was, Kita sudah sholli Allahu Akbar. Itu dibarengkan. Itu yang rukun mhm, fi'li ya, rukun mhm, kauli ya. mhm, Nah, rukun kolbi ya. kolbi, heeh, Ada yang kauli yang ucapan, yaitu baca Fatihah, baca takbir ihram. mhm, Allahu Akbar yang pertama itu wajib. mhm, Sedangkan Allahu takbiratul Akbar ihram, pergantian rukun itu ya ruku tangi itu sunnah. awalnya aja ya berarti ya takbiratul Awalnya ihram ya, takbirul ikhram itu jadi rukun. Kalau itu udah mhm, dibaca tidak sah sholatnya. mmm, Allahu Akbar. Gitu. Fatihah juga wajib. qauli itu tadi ya, Nah, rukun gerakan tadi itu ya, bungguknya itu harus. mmm, Tapi bacaannya sunnah. mhm Ya, mhm, orang mau subhana rabbil azim tidak apa-apa. Baca yang lain tidak apa-apa. mhm mhm, Tanginya sami Allahu liman. Tanginya ini yang rukun. Dengar-dengar lagi rukun. kalau ucapannya sunnah, Sunnah kemudian tumak ninah ketika rukuk tenang sebentar setelah subhanallah gitu. mhm, Nah, jadi kita berbahagia sebetulnya karena apa sekarang banyak
pengetahuan mudah kita dapatkan. Misalnya saya pingin tahu rukunnya sholat ya modal ya, makanya kan ngaji itu enggak pernah pedot, ada terus ya. Kita bisa ke toko buku ya, tapi jangan kemudian nanti dibelajar sendiri, tanyakan ada yang tahu. Ini betul enggak rukunnya seperti ini gitu. Soalnya belum ngaji ya. Iya supaya betul. gitu. Ada Gitu. gurunya. Nah, jadi itu. Sehingga Baik. tahu rukunnya mana, sunnahnya mana gitu. Baik, yang terakhir mungkin ada pertanyaan lagi Pak Yai, satu pertanyaan dari Pak Ipung di Bendan. Izin bertanya di luar tema ini, bagaimana menurut Pak Kiai infak yang terkumpul di tiap masjid yang paling afdal itu disimpan di mana nggih? Matur nuwun. Ya, ini memang masih jadi kontroversial ya. Bahkan begini, kadang-kadang ada sebuah masjid nih ya, tidak berani menggunakan infak. Pengurusnya mau rapat. Ya. Nek pacetan wedangan nunjuk duit kono. Eman-eman. Gitu. Ini kan untuk masjid gitu. Gitu. Wah, jadi pengurus bertahun-tahun ngetok duit terus ya. Eman-eman. Nah, makanya kita sekarang begini. Jadi ketika kita itu, lah ini atau Quran tulisi ya. Jadi kita berinfak ke masjid itu niatnya adalah untuk kebutuhan masjid. Butuhnya banyak. Pegawai gaji sing ngersi masjid. Iya. Sing tukang adzan itu kan Marbot. perlu juga marbot. Itu kan harus begitu. Karena sampai sekarang masih ada, masih ada. Nggak berani. Kalau di perkotaan itu kan sudah pakai manajemen modern ya. Sehingga bahkan sekarang itu lebih omber itu diniati misalnya ada orang wakafnya bukan untuk masjid, untuk yayasan. Supaya bisa digunakan masing-masing, ada masjidnya, ada ininya itu di situ kelonggarnya. Kan tinggal lihatnya saja ya. Betul. Nah, demikian pula kalau di masjid di Kota Allah sudah mulai ada manajemen yang modern. Artinya apa? Kita ajak jamaah ini bahwa kalau sedekah tidak hanya untuk kepentingan masjid saja, tapi untuk seluruhnya lah. Kan banyak yang tidak terduga. Misalnya ketika ada orang yang adzan ini, orang adzan 5 waktu itu berat loh. Jaga waktu kon adzan 5 waktu. Tepat waktu. Tepat waktu itu tidak boleh dibiarkan sampai dia tidak kerja kok. Ini diperhatikan bagaimana untuk kebutuhan sehari-hari. Kesejahteraannya ya. Iya, punya keluarga. Terus Pak orang yang bener swargo sama nggak ngelakoni kalau ya ini harus digaji. Yang adzan juga tidak semua orang bisa adzan. Karena ikhlas itu bukan berarti tidak boleh terima uang. Iya. Yang baik ikhlas itu ya ikhlas ya terima uang, itu yang paling baik seperti itu. Jangan saya ikhlas sih. Lah nomor duit ya sama nih. Mangan apa gitu. Nah, dengan lebih omber maka penggunaan uang ini. Nah, kemudian masalah di mana nyimpannya ya kesepakatan saja. Ini maka dan juga jangan lama-lama disimpan ya, karena ini digunakan ya. Mata juga nang bank ben mana deposito. Ora bener mana. Ya disepakati di mana mau taruh di mana, terus bagaimana sistemnya. Kalau kemudian misalnya ada bagi hasil terus bagaimana. Jangan menang-menangan atau jangan. Makanya kemudian harus ada laporan. Sebetulnya laporannya baik. Akuntabel ya. Itu kan saben Jumat dilaporkan. Ya Jumat kemarin dapat sekian, kan hanya mentercita. Ya lain tidak pernah begitu ya. Jadi nanti Bapak tanya betul nyimpennya di mana, itu dimusyawarahkan. Sama pengurus ya. Dan yang pendaharanya jangan sekali-kali menggunakan uang itu. Tak simpen aku tak selang untuk bensin. Jangan. Keperluan pribadi. Tidak boleh. Orang ngerti Gusti Allah ngerti. Gitu. Ya, karena waktunya sudah lebih dari jam 8, mungkin sedikit lagi Pak Yai ada yang ingin ditambahkan, monggo. Ya, saya mengimbu ya, karena ini fakta kita di Pekalongan ini orangnya macam-macam. Sukunya 12 ada ya, ada suku Madura, suku Jawa, suku Bugis, itu macam-macam. Nah, demikian pula agamanya juga berbeda-beda, etnisnya ada Arab, ada India, ada Jawa, macam-macam. Ya kita kembali pada filosofi kita Pak Ora. Bahasanya memang panbelih. Artinya apa? Kalau teman kita menggunakan baju merah yang kita tidak setuju, ya sudah biar aja, karena dia masih murah. Pak Ora lah mau kasih kae ya. Ada temannya makan bakso sambil 10 sendok, Pak Ora. Rasa jangan. Yang kita ciptakan, kita menghargai. Kita kok misalnya saya tidak setuju ucapan Natal ya monggo. Tapi tidak hanya menyalahkan orang yang mengucapkan Natal, karena punya dasar juga ya. Jadi saling menghormati. Kalau di bahasa Arab tasamuh. Bahasa Arabnya itu bahasa Indonesia toleransi. Tepos liro.
Itu sudah jadi fakta, kita tidak bisa mengingkari, dan dengan demikian kita hidup di Pekalongan semakin aman, semakin enak, kita nikmati kota ini karena ini satu negeri, satu tempat yang luar biasa. Walaupun kita tidak punya hutan sebanyak Batang ya, Ya, punya lautan itu tidak sebagai kabupaten Pekalongan, tapi kita hanya jasa tapi bisa hidup dengan baik, dan kota kita kota yang luar biasa penuh Alhamdulillah. sejarah. Nah, kita bahas pada segmen lain ya. Iya, siap. Itu barangkali ajaran saya. Dan Desember yang biasanya muncul percekcokan debatable soal Selamat Natal, Tahun Baru, kita tidak usah menghabiskan energi untuk itulah. Kalau kita tidak sudahlah, kalau kita tidak mau Tahun Baru ya monggo, tidak ada masalah. Jenengan mau pakai hijriah ya monggo, itu apa jenengan. Tapi dia konsisten. Kalau kita tidak benci sama saya ya tadi itu tanggal lahir diganti, Iya. ya. Tanggal kawin diganti. Itu Komor ya semuanya. konsisten hanya. Ya. Itu barangkali, dan apabila yang ada yang kurang puas ya kita bisa bertemu di darat ya. Iya, siap. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Matur nuwun sekali lagi Pak Kiai, dan kita akan berjumpa lagi insya Allah di lain kesempatan ya. Dan semoga tetap sehat selalu Pak Kiai. Assalamualaikum.